Halo semuanya, selamat datang di channel Scary Room. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika kalian suka dengan video ini. Juga support kami dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng untuk dapat notif setiap kami update video baru. Bagi yang ingin berbagi pengalaman horor kalian, silahkan kirim cerita kalian ke email yang telah kami taruh di deskripsi. So without any further ado, let's enjoy your horror experience with us. Cerita kali ini adalah sebuah tweet yang ditulis oleh akun Twitter @cendia4 yang berjudul Tumbal. Bagi yang kalian yang ingin membaca ceritanya, silahkan klik link yang saya tuliskan di kolom deskripsi. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak berikut ini. Namaku Yanti. Usiaku saat ini 15 tahun. Aku anak keempat dari 5 orang bersaudara. Aku hidup di keluarga yang kurang mampu. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil yang hanya memiliki 1 kamar tidur, sehingga membuat aku dan keempat saudaraku lainnya harus tidur berdempetan di ruang tamu. Sedangkan adikku yang paling kecil berusia 8 bulan, tidur bersama ibu dan bapak. Aku tidak melanjutkan sekolah dan harus bekerja menjadi pembantu di salah satu rumah orang kaya di kampungku untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami. Ayahku tidak bekerja tetap. Namun, aku dan saudaraku serta ibuku tidak pernah mengeluh. Kami terus menjalani hari dengan penuh kehangatan. Suatu ketika, aku terbangun karena mendengar suara pertengkaran ibu dan ayah dari kamar. Aku membuka mata dan hendak bangun melerainya. "Hus!" ucap kakakku Nur, sambil mengacungkan jari telunjuknya ke mulut. Aku pun hanya bisa menganggukkan kepala, lalu kembali tiduran. Tak lama, terdengar suara benda pecah dan diiringi suara tangis dari adikku yang masih bayi. Preng! Tak lama terdengar suara ganggang pintu disentuh dan pintu dibuka. Aku dan kakakku Nur kembali pura-pura tertidur sambil mengintip. Kulihat ayah berjalan membawa tas besar menuju pintu, dan tak kusangka itu menjadi hari terakhir aku melihat ayahku pada pagi hari itu. Karena setelahnya, ia tak pernah terlihat lagi. Tak lama, ibu menggoyangkan badanku dan kakak yang lainnya untuk bangun dan menyiapkan sarapan. Aku dan kakakku yang lainnya pun bangun dan bergegas melaksanakan tugas kami. Ada yang menyapu rumah ataupun memasak dan mencuci pakaian. Setelah masakan matang, kami pun segala sarapan bersama. Aku memberanikan membuka obrolan pada ibu. "Bu, ayah kemana?" tanyaku. Ibu menghentikan sejenak kegiatan makannya, lalu kembali makan sambil berkata, "Ayah dapat pekerjaan di luar kota. Mungkin akan kembali agak lama. Sudah, cepat makan dan bersiap kerja," ucap ibu dengan mimik wajah aneh saat itu bagiku. Kami pun makan dengan tergesa-gesa dan segera mengantri untuk mandi, lalu berpamitan untuk kerja. Saat sedang berjalan, tiba-tiba saja dari belakang, "Yan, tunggu!" teriak Kak Nur. Aku menoleh dan memperlambat langkahku. Kami pun berjalan sambil berbincang-bincang ringan, hingga tiba-tiba Kak Nur berkata, "Yan, kira-kira kalau pacarku melamarku dalam waktu dekat, apa ibu bapak akan setuju ya?" ucap Kak Nur. Aku menoleh kaget terhadapnya. "Siapa? Tarjo? Kamu yakin mau menikah sama dia?" ucapku yang tak yakin itu.
Ya, yakin. Lagi pula, ia sudah berubah kok. Pokoknya aku bakal tetap menikah. Aku sudah capek, Yan, kerja terus-menerus begini, ucap Kak Nur. Ya sudah, dicoba saja, ucapku, dan berpamitan masuk ke dalam rumah majikanku. Saat berjalan masuk, aku terus memikirkan, gimana bisa kakakku menikah dengan seorang pemuda yang dikenal sebagai dukun cabul itu. Aku takut kakak aku mengalami sesuatu yang aneh di kemudian hari nanti. Namun, jika itu sudah menjadi pilihannya, ya mau diapakan lagi? Sebab Kak Nur adalah wanita yang cukup keras kepala. Aku pun melanjutkan kerjaku. Hingga tak terasa, sudah 40 hari bapak pergi meninggalkan rumah. Pagi itu, tiba-tiba saja ibu berkata padaku, "Yan, nanti izin kerja dulu ya. Ibu mau titipkan adikmu Adam," ucap ibu seraya menyerahkan Adam ke dalam gendonganku. "Loh, ibu mau kemana toh pagi-pagi gini?" tanyaku. "Mau ke pasar, sebab nanti ayahmu pulang. Ibu mau menyiapkan makanan untuknya," jawab ibu sembari terburu-buru dan pamit untuk jalan ke pasar. Hingga akhirnya aku pun belum sempat melanjutkan pertanyaanku perihal keanehan bagaimana ibu tahu bapak akan pulang. Karena bapak tidak ada kabar sama sekali saat itu. "Kak Melati, aku titip adik sebentar ya. Soalnya aku mau ke rumah majikanku, izin tidak bekerja hari ini," ucapku pada kakak tertuaku. "Loh, emang ibu kemana?" tanyanya. "Ke pasar, katanya bapak pulang," ucapku. "Ya wis, jangan lama-lama. Aku juga mau jalan kerja," jawab Kak Melati. Aku pun bergegas segera jalan ke rumah majikanku dengan terburu-buru. Jika kalian bertanya-tanya, sejauh apakah pasar? Jawabannya ya lumayan jauh, sebab pasar di daerah rumahku hanya ada di hari Senin, Rabu, dan Minggu. Jadi, orang akan ke pasar kota untuk berbelanja. Tak lama, aku pun sampai di rumah majikanku dan bergegas mengetuk pintu. "Assalamualaikum, permisi Doro," ucapku. "Ya," sautan dari balik pintu, dan tak lama pintu pun dibuka. "Tumben kau sudah datang Yanti, pagi-pagi begini," ucap Doro Ratna. Anu Doro, maaf, aku hari ini izin tidak bekerja, sebab ada urusan di rumah yang mendesak," ucapku menunduk dengan nada takut. "Ya sudah, tetapi gajimu akan kupotong 100.000, ucapnya lalu membanting pintu dan nutupnya kembali. Aku hanya bisa istighfar dan terdiam, karena majikanku memang dikenal dengan kepelitannya. Aku segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, Kak Melati langsung menyodorkan si kecil untuk kugendong, dan akhirnya ia pamit berangkat bekerja. Rumah majikan Kak Melati dan Kak Nur lah yang paling terjauh, sehingga terkadang mereka tak pulang ke rumah setiap hari. Aku pun segera menyelesaikan pekerjaan rumah sambil menggendong adikku dan membuatkannya air tajin untuknya menyusu lalu menidurkannya. Dan tak menyangka, aku pun ikut ketiduran hingga tak terasa. "Dek, bangun!" ucap seseorang membangunkanku. Kubuka mataku dan kulihat ternyata itu adalah Kak Nur. "Kok udah pulang, Kak?" tanyaku. "Aku izin pulang cepat karena besok libur." "Oh iya, kata Kak Melati hari ini Bapak pulang ya?" tanyanya. "Iya Kak, ada apa? Nampaknya kamu senang sekali," tanyaku. "Ya, soalnya Kang Masku mau menghadap Bapak buat melamar."
ucapnya sambil tersenyum. Yo wis, sana makan siang. Aku bawa makanan, ucap Kak Nur. Aku pun bergegas bangun keluar kamar ibu menuju dapur. Kulihat di rak piring tertata beberapa kue dan juga ayam goreng. Aku langsung mengambil beberapa kue dan menyodok nasi, lalu mengambil ayam goreng itu. Lalu berjalan menuju ruang tamu untuk makan. Suwun ya kak, enak ini, ucapku. Sama-sama, makanya cari majikan yang baik dong, ledeknya. Aku pun makan sambil mengobrol dengan Kak Nur, hingga tak lama ibuku pun pulang. Aku dan Kak Nur membantu ibu membawa belanjaan ke dalam rumah. Ibu menyuruh kami siangi sayur dan yang lainnya untuk masak. Banyak sekali bu belanjaannya, kayak mau hajatan saja, ucap Kak Nur. Bapak pulang nanti malam, ia pasti rindu masakan ibu, ucap ibu. Kami memasak dan malam pun tiba. Kak Melati, Mas Angga, Kak Nur dan aku duduk di kursi di ruang tamu sambil memandangi ibu yang sedari tadi menggendong adik mondar-mandir, tak jelas menunggu kedatangan ayah. Kulihat jam sudah pukul 10 malam. Mas Angga pun berkata, "Sudah boleh makan belum bu? Aku sudah mau mati ini." Belum sempat ibu menjawab, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Ibu mengintip dari jendela dan tersenyum, lalu menyerahkan adikku ke dalam gendonganku, baru ia membuka pintu. Ibu langsung menyuruh masuk dan ternyata itu bapakku dan seorang lagi di belakangnya yang membuat kami heran. Karena Tarjo ada bersama bapak. Loh, Mas kok sama bapak? Tanya Kak Nur pada kekasihnya. Sudah, jangan banyak tanya. Bapak restui kalian. Suruh masmu masuk, buatkan kopi, ujar bapak. Kak Nur pun tersenyum ceria, lalu lari ke dapur membuatkan kopi. Sedangkan ayah dan ibu masuk ke dalam kamar. Entah berapa lama mereka mengobrol, tiba-tiba ibu keluar membawa sebuah kantong plastik hitam di tangannya. Ia membawanya ke dalam dapur, lalu beberapa menit kemudian, keluar kini membawa mangkok di tangannya. Ayo semua kita makan. Maaf ya Tarjo, di sini nggak ada meja makan, ucap ibu sambil tersenyum dan menata makanan di atas karpet di ruang tamu. Aku dan kakakku pun duduk memutar. Kami tak sabar untuk menyantap makanan malam yang sedari tadi sudah kami tunggu. Cacing-cacing di perut rasanya sudah memberontak demo. Aku amat ngiler karena melihat semangkuk soto di ujung sana. Bu, aku mau sotonya, ucapku. Enggak boleh, ini punya masmu, ucap ibu melototkan matanya. Lalu dikasih soto itu pada Mas Angga. Buat aku, makasih bu, ucap Mas Angga. Aku cemberut dan memaksa meminta soto, hingga suasana menjadi ramai. Sudah, makan yang lain. Itu bapak beli buat masmu. Katanya ia suka sekali soto, ucap bapak melerai. Entah mengapa aura bapak membuatku tak berani melawan perkataannya. Sehingga aku pun makan yang lainnya. Sampai akhirnya suasana makan selesai dan Tarjo pamit. Kak Nur mengantarkan kepergian Tarjo hingga keluar rumah. Di dalam rumah aku membersihkan bekas makanan bersama Kak Melati. Mas Angga mulai menggelar kasur untuk kami semua tidur. Saat aku dan Kak Melati selesai mencuci piring, kulihat Mas Angga sedang tidur duluan. Dek, aku juga tidur duluan ya, ucap Kak Melati. Iya kak, ucapku yang tak bisa tidur ini. Kupilih menyetel TV tabung untukku dengan volume pelan. Beberapa saat kemudian, Kak Nur pun pulang. Jangan lupa matiin TV-nya, nanti aku tidur duluan, ucapnya lalu tidur. Aku
Aku yang masih asik menonton televisi pun melanjutkan nonton. Di tengah asyik menonton, sayup-sayup, aku mendengar suara percakapan bapak dan ibu. "Gimana, Pak? Berhasil?" tanya ibu. "Kamu yakin Angga yang jadi korban?" ucap bapak. "Mau gimana lagi? Hidup begini terus, aku capek, Pak," ucap ibu. Tak lama dari situ, tiba-tiba saja terdengar suara kerikil berjatuhan di atap rumahku. Bapak keluar kamar dan berkata, "Belum tidur? Tidur sekarang," ucapnya dengan nada dan wajah marah. "Iya, Pak," lalu mematikan TV dan berjalan menuju ujung kasur dan menutup muka dengan bantal. Sambil mengintip sedikit, kulihat bapak mematikan lampu rumah. Seketika ruangan gelap. Namun samar-samar terpancar sedikit cahaya dari kamar ibu bapak yang terbuka. Sayup-sayup, aku mengintip dari sela bantal kecil. Ibu bapak duduk menghadap ke sudut pintu, lalu mengangkat tangan di atas kepala dan melipatnya. Ibu berkata entah pada siapa di sudut ruangan gelap itu. "Nyai, ku persembahkan anak laki-lakiku untuk menjadi pendampingmu." Tak lama setelah ibu berkata begitu, tiba-tiba saja muncul sebuah sosok dari kegelapan itu. Sosok itu amat menyeramkan. Seorang wanita tua dengan kebaya berwarna hijau, berambut putih panjang. Tangannya merentang ke samping, memegang selendangnya. Ia mengenakan sebuah mahkota emas di kepalanya. Ia berjalan di sudut kegelapan, memegang kepala ibu dan bapakku. Lalu kemudian berjalan ke arah Mas Angga. Sosok itu menundukkan badannya, membisikkan sesuatu, entah bahasa apa, aku tak tahu. Aku seperti mendengar seperti bahasa Sunda saat itu. Tetapi karena aku orang Jawa, jadi aku tak mengerti artinya apa. Saat sosok itu selesai mengucapkan itu, tiba-tiba saja Mas Angga duduk. Tak lama, ia berjalan menuju kamar ibu, berdiri di antara pintu, tepat di sikring lampu, dan disusul oleh makhluk itu. Ia melayang masuk ke kamar itu, dan berbalik ke arah pintu, menengok ke arahku. Kemudian, ia tersenyum menyeringai. Bibirnya lebar. Senyumnya membentuk seperti bibirnya menyentuh telinganya. Dek, dek. Jantung ini seperti berhenti seketika. Nafas ini pun tercekat. Dalam hati aku berkata, apakah ia tahu aku tidak tidur? Seketika lampu kamar bapak dan ibu mati. Lalu seluruh rumah menjadi gelap. Ingin sekali ku bergerak, namun tubuh ini terasa kaku sekali. Belum sempat aku bergerak atau bersuara, tiba-tiba saja ku dengar suara teriakan kencang di dekatku. Suara itu memekikkan telinga, dan suara teriakan yang nyaring itu berlangsung lama sekali, sehingga aku tak dapat lagi menahan sakit di telingaku. Lalu semuanya menjadi gelap. "Dek, bangun lo, Dek. Ini anak lo tidur kayak kebo," ucap seseorang mengguncangkan badanku. Aku membuka mataku. Kulihat Mas Angga membangunkanku. Aku bergegas bangun dan melihat ke sekeliling. "Akhirnya bangun juga," ucap Kak Melati. "Mas Angga kok di sini? Mas gak apa-apa?" tanyaku. "Apa sih kamu, Dek? Mimpi buruk tak?" tanya Mas Angga. "Nih, minum dulu," ucap Kak Nur, menyodorkan segelas air. "Makanya kalau tidur berdoa, mimpi buruk kan?" ucap Kak Melati. Selesai menegak air, aku berkata, "Kok kalian gak kerja?"
Udah, cuci muka dulu sana, terus makan baru ngobrol, ucap Kak Melati. Iya, ucapku sambil berjalan mengambil handuk. Kuputuskan untuk mandi terlebih dahulu. Di dalam kamar mandi, aku kembali teringat sosok yang semalam kulihat, sambil bertanya-tanya, apakah mimpi atau tidak? Aku segera mulai mandiku. Saat sedang mengguyur air ke kepala, tiba-tiba saja aku merasakan tepat di belakangku, seperti ada nafas seseorang. Lantas secepat kilat aku mengusap wajahku dan menengok ke belakang. Namun, tidak ada apa-apa di belakangku. Aku pun segera menyelesaikan mandiku dan beralih kecil keluar dari kamar mandi. Saat beberapa langkah aku tiba-tiba mendengar suara dari dalam kamar mandi. Yang lagi-lagi aku tak tahu apa artinya dari ucapannya. Aku mengingat ucapannya, namun aku tak mengetahui apa arti dari ucapan tersebut. Maneh geus tinggali wujud asli urang no, teh bisa ditempoku batur. Kusabab eta maneh bakal bisa menengkeun ganjaranna. Jika tak salah ingat, begitu sepertinya ucapannya. Aku pun bergegas keluar ke arah ruang tamu. Kakak-kakakku semua berkumpul di sana. Mas Angga memulai obrolan. Dek, tadi subuh hari, ayah dan ibu pergi. Katanya mereka bakal cari rumah baru buat kita. Kata ayah, kita juga nggak usah kerja lagi. Karena uang dari hasil kerja ayah kemarin cukup buat kita usaha. Ujar Mas Angga. Jadi, sehabis makan kita ke rumah majikanmu dan berkemas-kemas, kata Kak Melati. Minggu depan, aku juga menikah dengan Kang Masku, ujar Kak Nur. Aku pun sedikit terkejut, cuma bahagia. Pada akhirnya, aku sudah tidak usah bekerja keras lagi. Hidup keluargaku sudah tidak perlu direndahkan setiap hari oleh majikan kami yang kaya raya itu. Setelah ke rumah majikan dan berkemas, pukul 14.30, di depan rumah terparkir sebuah mobil bak. Bapak turun dan menyuruh kami menaikkan barang-barang yang perlu saja ke atas mobil bak. Sebab rumah baru kami sudah full isinya. Kami pun bergotong royong memasukkan barang, lalu berangkat. Ayah ibu duduk di depan. Aku dan kakak-kakakku duduk di belakang mobil bak. Walau cuaca panas, namun angin jalan membuat kami tak merasa gerah. Sepanjang jalan kami bercanda dan bernyanyi. Betapa senangnya kami, sebab ayah bilang kami akan memiliki kamar pribadi masing-masing. Memerlukan waktu 3 jam lebih untuk sampai ke kota es. Kota baru yang akan kami tinggali kali ini. Kota yang lebih maju ketimbang kotaku sebelumnya. Dan kali ini, kami tinggal di kota, bukan lagi di perkampungannya. Tak butuh waktu lama. Akhirnya mobil berhenti terparkir di depan sebuah rumah 2 lantai dengan halaman luas. Begitu mobil berhenti, kami pun turun. Ayah membukakan pintu pagar, lalu mobil masuk. Aku pun berlari bersama kakakku, antusias buat lihat keadaan dalamnya. Ketika pintu dibuka, betapa kagetnya kami saat itu. Sebab rumah ini besar dan barang-barangnya amat komplit dan terlihat mahal. Namun, aku merasa aneh saat sedari tadi menginjakan kaki di rumah ini. Hawa rumah ini begitu pengap, seperti banyak orang memenuhi seisi rumah ini. Nafasku terasa tercekik, dan tiba-tiba aku makin sulit bernafas. Aku memegang dadaku, ingin ku bersuara atau bergerak, namun kaku. Untung saja tiba-tiba Mas Angga memukul lenganku dan bilang, "Melamun saja, sana ki, ke lantai atas, di kamar. Keburu kamar yang bagus dipilih kakakmu," celetuknya. Aku bengong seketika, namun langsung lari ke atas.
Sebab aku tak mau menceritakannya, karena ditakutkan masku tidak akan percaya akan ceritaku. Aku pun naik tangga, dan aku melihat kedua kakakku sudah berjalan kembali ke arahku tanpa membawa barang. Pasti mereka sudah memilih kamar mereka sendiri tanpa menungguku. Sebel rasanya. Kamu nanti pakai kamar yang di kedua dari pojok ya, ucap Kak Nur. Baiklah, ucapku sembari berjalan ke arah kamarku. Saat berjalan ke sana, ada yang aneh. Sebab kamar sebelahku memiliki pintu berwarna hijau dan di depannya terdapat patung ular dan payung. Sebuah payung seperti payung untuk orang nikahan begitu. Ini apa, Kak? Kamar siapa? Tanyaku. Nggak tahu, tak tanya bapak ibu saja, jawab Kak Nur. Sudah, cepat taruh barangmu. Kita turun bantu ibu di bawah, ujar Kak Melati. Aku pun segera membuka pintu kamar. Dan saat itu aku terkejut. Sebab di ujung pandanganku, sebelah tempat tidurku, terdapat sebuah lukisan wanita cantik. Di mana paras dan perawakannya seperti aku pernah lihat, namun entah di mana. Seorang wanita mengenakan mahkota, berkebaya hijau, tangannya merentang memegang selendang dengan anggun. Wanita itu cantik sekali. Aku terkesima, sejenak memandang lukisan itu. Hingga tanpa sadar, aku melamun. Prak! Suara pintu dibanting. Lamunanku seketika buyar. Aku menengok ke kanan, ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Saat itu, aku ingin berjalan ke arah pintu. Tiba-tiba, aku terjatuh. Bruk! Aku merasa ada sesuatu yang menarik tanganku. Kulihat sebuah tangan penuh luka dan nanah menarik kakiku. Aku berusaha menarik kakiku supaya lepas dari cengkraman tangan itu. Namun, seberapa besar usahaku seolah sia-sia. Tangan itu malah mencekram kakiku semakin kuat. Sehingga tiba-tiba sosok itu perlahan melepaskan kakiku dan perlahan aku pun mundur sambil melihat ke arah tangan itu. Tangan itu pun perlahan bergerak maju dari kolong tempat tidur. Dan semakin lama semakin jelas sosok itu. Sosok seorang perempuan berambut panjang, memakai pakaian seperti gaun putih lusuh. Rambutnya yang panjang serta gimbal itu menutupi wajahnya. Ia merangkak ke arahku. Bau busuk dan anyir seketika menyeruak ke seluruh ruangan. Apakah kalian bisa membayangkan sosok itu? Mungkin sekarang kalian akan mencium baunya juga. Aku yang merangkak mundur, mempercepat gerakanku, mendekati pintu. Namun sosok itu terus saja mengejarku, hingga tak kusangka. Tiba-tiba ia seperti merangkak, lompat di atas badanku secara mendadak. Bruk! Kembali badanku terjatuh. Sekarang wajah kami saling berhadap-hadapan. Amat sangat dekat. Wajah kami hampir bersentuhan. Secara samar-samar dari sela-sela rambut, dapat kulihat wajahnya yang penuh belatung. Mual rasanya aku saat itu. Sosok itu berdiam di situ sampai ada seseorang yang tiba-tiba saja menggedor kamarku dan berkata padaku, "Nak, bukan nak, kamu gak apa-apa kan? Apa yang jatuh?" Suara bapak berkata sambil menggedor dan mencoba membuka ganggang pintu. Entah siapa yang mengunci pintu itu. Dan bagaimana juga pintu itu bisa terkunci. Ingin sekali aku berteriak minta tolong. Namun bibir ini kaku sekali. Sosok wanita itu tiba-tiba saja merangkak mundur. Hingga saat ia berada di antara sela-sela kakiku, tiba-tiba saja ia seperti mendorong. Kepalanya masuk ke dalam sela kakiku, menuju kemaluanku. Ia seperti memaksakan masuk ke dalam. Dan seketika aku merasakan sakit pada kemaluanku. Sakit sekali, seperti kemaluanku dipotong dan ditarik paksa. Sosok itu terus memasukkan badannya. Dan tiba-tiba saja,
pandanganku menjadi gelap karena tak mampu menahan sakit di kemaluan dan perutku secara bersamaan. Sakit, ngilu, perih, panas semua menjadi satu. Entah apa yang terjadi, dan beberapa lama aku tertidur. Tiba-tiba saja aku terbangun. Di sampingku terdapat ibu yang sedang duduk di kursi memandangiku yang tertidur di tempat tidur. "Bu," panggilku lirih. "Sudah bangun, Dok. Buat apa kamu, Nak, sampai begini?" tanyanya dengan wajah datar sekali. "Aku kenapa, Bu? Badanku sakit," tanyaku lirih. Ibu tak menjawab sedikit pun. Ia hanya memandangi perutku. Seketika, kualihkan pandangan ke arah perutku. Dari balik selimut, kulihat perutku berubah menjadi sedikit buncit. Aku yang terkejut pun bertanya, "Bu, Ibu, ini kenapa?" tanyaku dengan nada gagap. "Lelaki mana yang menghamilimu?" tanya ibu dengan nada bentak. "Demi Allah, Bu, aku tidak hamil," ucapku menangis dan menceritakan apa saja yang kulihat dan kualami. Karena kupikir ibu akan menolongku. Tetapi aku salah. Tiba-tiba saja, ekspresi ibu seketika menunjukkan wajah marah dan kaget. Matanya melotot memandangku. Tanpa bicara apa-apa, ibu langsung pergi dari sampingku. Namun, saat hendak sampai di depan pintu, ibu berkata, "Jangan ikut campur, atau kau akan jadi pertama, bangsat," ucapnya. Lalu pergi keluar dan menutup pintu dengan membantingnya, membuat sebuah bingkai foto jatuh. Prank. Aku yang saat itu cuma bingung, keheranan, hanya bisa diam dan bengong, sambil mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa ibuku menjadi seperti ini sih? Ada apa ini Tuhan? Setelah kejadian itu, aku tidur ditemani oleh Kak Nur. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mencium wangi sesuatu yang amat sangat menyengat. Aku duduk dan mencari ke sekeliling, melihat dari mana asal wangi itu. Setelah aku melihat semua aman, tidak ada apa-apa, aku kembali tertidur lagi. Entah berapa lama tertidur, akhirnya aku pulas kembali dan bermimpi sesuatu yang aneh. Aku bermimpi ada sebuah kamar berwarna hijau. Di depanku terdapat sebuah ranjang besar ditutupi kelambu. Di pinggir ranjang itu terdapat banyak sekali bunga. Di samping ranjang pojok kananku terdapat sebuah patung ular besar. Saat aku menengok ke arah kiri, terdapat sebuah lukisan, yaitu lukisan wanita berkebaya dan bermahkota yang sama seperti di kamarku, sedang duduk di singgasana. Dan di sebelahnya berdiri 2 orang tuaku. Aku berdiri mematung sambil menutup mulutku, terkejut melihat pemandangan yang ada ini. Bagaimana bisa ibu bapakku begini? Belum hilang rasa terkejutku. Aku mendengar dari arah tempat tidur ada suara lonceng, seperti bunyi lonceng kaki. Aku melihat ke arah situ, dan betapa terkejutnya aku ketika aku melihat sayup-sayup dari kelambu itu. Ada seseorang yang sedang melakukan hubungan intim di situ. Erangan suara mereka bercumbu memenuhi ruangan. Tak lama, wanita itu keluar, menyibak kelambu, dan saat separuh badannya keluar, aku terkejut sekali. Sebab wanita itu, yaitu wanita yang ada di lukisan itu. Namun, kali ini ia telanjang. Tapi saat tubuh lainnya keluar, aku semakin terkejut sampai terjatuh. Dan ternyata separuh tubuhnya lagi adalah ular. Laki-laki yang ada di kelambu itu keluar. Aku mengira itu adalah bapak. Tapi aku salah besar. Ternyata laki-laki itu adalah masku, Mas Angga. Wajahnya terlihat pucat,
Pandangannya kosong. Kulihat ia tak mengenakan pakaian sehelai benang pun. Wanita separuh ular itu pun mendekati Mas Angga. Namun kini, ia berubah menjadi wanita yang sangat amat seram. Ia berubah menjadi sosok menyeramkan yang aku lihat pertama kali saat mengintip waktu bapak pulang dulu. Ia mendekati Mas Angga, lalu menjilati badannya dengan lidah yang panjang. Belum sempat kengerianku berakhir, tiba-tiba pintu di belakangku terbuka. Ada seseorang yang menjambakku dari belakang dan membenturkanku ke tembok. Lalu semua gelap. "Dek, bangun dek." Aku membuka mata. Ternyata Kak Nur sedang mengunjangkan badanku. "Alhamdulillah bangun. Ini minum. Kamu mimpi buruk tah? Dari tadi kamu ngigo dan badanmu basah begitu tuh," ucapnya. Iya kak," ucapku terbata. Ingin sekali ku ceritakan mimpiku, tetapi aku takut Kak Nur tak percaya. "Yuk turun, kita makan. Bapak ibu sudah pasti menunggu," ucap Kak Nur. "Aku nyusul kak, ganti baju dulu," ucapku. "Ya sudah, jangan lama ya," ucap Kak Nur dan pergi berjalan lagi. Aku berganti baju dengan cepat dan pergi turun ke bawah. Di bawah, di meja makan, semua orang menunggu. Kudapati saat itu Mas Angga hanya bengong mematung. Wajahnya teramat pucat sekali. "Mas Angga sakit?" tanyaku, memberanikan diri. Ia tak menjawab, hanya tersenyum kaku saja. "Sudah, cepat duduk dan makan. Ibu sudah lapar," ucap ibu ketus. Aku duduk dan makan. Saat sedang asyik makan, Kak Nur mengatakan, "2 hari lagi aku menikah." Aku pun terkejut sekali. "Tenang, kita akan gelar pernikahanmu dengan meriah selama 7 hari 7 malam," ucap bapak tersenyum. Kulihat pancaran senyum Kak Nur amat sangat bahagia. Tak henti ia mengucapkan terima kasih pada bapak. Bapak hanya tersenyum puas melihat Kak Nur bahagia. Setelah selesai makan, aku membantu Kak Melati membereskan rumah besar ini. Saat selesai, aku dan Kak Melati memutuskan untuk duduk di teras rumah. Aku dan Kak Melati bercanda sambil bercakap-cakap. Di tengah canda tawa kami, tiba-tiba saja Mas Angga keluar dari rumah. Ia seperti berjalan dengan pandangan kosong, persis seperti mayat hidup. Ia berjalan ke belakang rumah, lalu tak terlihat entah kemana perginya. 2 hari berlalu, sampai pada pernikahan Kak Nur. Pernikahan besar diselenggarakan, namun tak jadi dilakukan 7 hari 7 malam, sebab suami Kak Nur tak menyetujui. Ia berpesan hanya 3 hari 2 malam saja. Bapak pun mengikuti. Pagelaran pesta diselenggarakan di rumah baruku. Di hari pertama, di pagi hingga sore, ramai orang datang. Namun semua terlihat normal. Namun ada yang aneh ketika perayaan malam terjadi. Saat pukul 19 sampai 22, semua manusia terlihat pulang, membubarkan diri satu persatu. Namun saat pukul 22.45, datang lagi berbondong-bondong orang. Saat kulihat wajah mereka teramat sangat pucat. Aku membantu Kak Melati menjaga tempat makanan. Saat orang-orang aneh itu mengambil makanan, aku mencium bau bangkai dan amis menyengat dari mereka. Aku bergidik ngeri melihatnya. Tak lama kemudian, saat aku dan Kak Melati menengok ke arah lain, tiba-tiba saja rombongan orang itu pergi. Aku mengajak Kak Melati istirahat saat itu. Karena jujur, aku takut. Karena dalam beberapa detik saja, memalingkan wajah, orang-orang itu menghilang. Saat sedang tidur, kembali aku bermimpi aneh lagi. Kali ini,
Aku melihat Mas Angga dikerubungi oleh ratusan pocong yang berteriak, kamu selanjutnya menjadi bagian hidup kami." Selesai itu, aku terbangun dan duduk ke ruang bawah karena sudah waktunya sarapan. Saat sedang makan, Bapak Ibu bilang, aku Kak Melati di rumah saja. Tak perlu ikut ke acaranya Kak Nur di kampung sana. Katanya takut rumah kecurian. Aku bilang, takut Bu, kalau hanya berdua saja. Ya sudah, Masmu nanti setelah mengantar Bapak Ibu pulang lagi ke rumah, ucap Bapak. Selesai makan, Bapak Ibu Mas Angga pergi. Beberapa jam kemudian, Mas Angga kembali lagi. Hari berjalan seperti biasa. Namun, saat menjelang malam, rumah terasa sunyi dan sepi. Saat keheningan itu terjadi dari kamar Mas Angga, di lantai 1, terdengar teriakan. Aku beralih keluar kamar. Kulihat Kak Melati juga keluar kamar. Kami berjalan bergandengan tangan. Betapa terkejutnya kami, karena melihat ada banyak sekali pocong mengerubungi sesuatu. Aku dan Kak Melati berteriak memanggil Mas Angga. Seketika pocong-pocong yang banyak itu melihat ke arahku. Wajah mereka semuanya hancur dan mengeluarkan banyak darah. Lalu, setelah melihat mereka menghilang, kini kudapati hanya Mas Angga yang terkapar di bawah dengan bersimbah darah yang banyak. Aku dan Kak Melati lari ke bawah, menghampiri tubuh Mas Angga yang banyak sekali luka di tubuhnya. Ternyata saat kuperiksa, aku harus menerima kenyataan bahwa Mas Angga sudah tiada saat itu. Aku dan Kak Melati menangis dan meraung, meratapi kepergian Masku. Kamu telepon ke rumah suami Kak Nur. Aku teriak cari bantuan, ucap Kak Melati. Kami pun menjalani tugas masing-masing. Namun, tak ada yang angkat teleponku. Warga datang dan ada polisi juga. Jenazah Mas pun dibawa untuk diotopsi. Kami yang syok ditenangkan oleh warga. Polisi mengatakan proses otopsi tak lama. Jadi, sebaiknya kami menyiapkan penguburan jenazah saja. Aku menyiapkan semua dibantu warga, sedangkan Kak Melati pergi ke rumah sakit. Saat pulang ke rumah, Kak Melati berwajah sembab, sebab katanya kematian Mas Angga dianggap bunuh diri saja. Aku hanya bisa menangis dan bersedih. Tak lama, jenazah pun datang. Pihak RS bilang jenazah sudah dimandikan. Namun, sebaiknya mereka menguburkannya dengan peti saja, karena darahnya terus mengalir. Mbak, maaf, kalau sama peti harus digali ulang kuburannya, kata salah satu warga. Diatur saja Pak, baiknya gimana? Jawabku. Aku dan kakakku terus menangis, melihat ke peti mati Masku. Mengapa jadi seperti ini? Di tengah ratapan kami dan suara orang-orang mengaji, tiba-tiba muncul suara bantingan pintu dari lantai 2, lalu barang-barang berjatuhan pecah. Aku dan Kak Melati hanya saling beradu pandang, heran. Pertanyaan demi pertanyaan warga bergantian. Aku hanya bisa bilang, "Oh, itu kucing saya, Pak. Bu, maaf. Ya, kalau ditinggal sendiri begitu," jawabku. "Oh, apa enggak sebaiknya dibawa turun?" jawab warga. "Nanti bikin rusuh di sini, Bu," jawabku. Iya, benar. Entar malah lompati mayat lagi," jawab yang lain. Tak lama akhirnya muncul bapak-bapak berpakaian penuh tanah bilang, "Kuburan sudah siap." Di tengah gelapnya malam, kami jalan beriringan menuju lokasi pemakaman. Di tengah jalan, tiba-tiba sekelebat bayangan putih melayang cepat di atas kepala kami.
diiringi suara tawa yang melengking. Kami semua pun mempercepat langkah kami dan lekas buru-buru melakukan prosesi penguburan masku. Selesai dari acara penguburan, kami semua bubar secara terburu-buru. Karena di pemakaman sekitar pohon di kuburan banyak sekali suara tawa melengking bersahutan dari pohon satu ke pohon lainnya. Pada akhirnya, aku dan Kak Melati sampai di rumah. Seluruh warga pamit. Kami pun hanya berdua di rumah megah ini. Beruntunglah malam itu tak ada hal aneh terjadi. Hingga 2 hari kemudian, Bapak Ibu baru pulang. Kami mengabari tentang kepergian mas kami. Namun, ekspresi wajah mereka biasa saja. Tak ada rasa sedih atau bagaimana tersirat di wajah mereka. Mereka tidak meminta kami menunjukkan makam Mas Angga. Mereka hanya biasa saja. Aku ingin marah dan meledak. Karena bagaimana bisa mereka biasa saja saat kepergian anak mereka. Namun aku tak berani berkata. Aku hanya bisa menangis saja. Hingga semua berjalan begitu saja dengan baik-baik saja. 40 hari setelah kematian masku, di malam yang sunyi itu, aku mendengar suara benda jatuh yang kencang. Aku keluar kamar bertemu Kak Melati dan bergandengan tangan ke bawah. Kulihat ibu menggendong Ade sambil menangis. Kami berlari menghampiri. Kulihat kepala adik berdarah. Setelah wajahnya pun membiru, kami membawa ke rumah sakit dan pihak rumah sakit memanggil polisi. Ibu diminta keterangan dan menceritakan bahwa ternyata adik terjatuh dari kasur bayinya yang tinggi itu. Baik, kita tunggu hasil otopsi terlebih dahulu, jawab polisi. Dan akhirnya otopsi selesai. Keterangan ibu dibenarkan oleh pihak forensik. Kami pulang dan meminta warga membantu gali makam dan adik bungsuku dikuburkan malam itu. Saat sedang menuju pemakaman, ibu-ibu bergosip ria. Ada yang simpati, kasihan pada ibu yang kehilangan 2 anaknya dalam waktu dekat. Ada pula yang bilang, ibu bapak bisa kaya karena persugihan dan memakan tumbal anak laki-lakinya. Bu, kami sedang sedih. Hentikan omong kosong kalian. Ucapku membuat mereka berjalan lebih cepat. Beberapa saat kemudian, semua selesai. Kami pulang dan semuanya berjalan seperti biasanya. Demikian cerita kali ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kami. Dan aktifkan lonceng agar kalian dapat notif saat kami upload video baru. Untuk kalian yang ingin berbagi cerita, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi. And see you on my next video.